Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa kembali dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 April 2022. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini saudara menampilkan dua tokoh yang bertolak belakang, yaitu Maria dan Yudas Iskariot. Kita semua pasti kenal siapa itu Yudas Iskariot. Begitu juga dengan Maria. Bagaimana kisah Maria dan Marta di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dapat kita baca. Yang mana Maria terus mendengarkan Yesus sementara Marta sibuk sekali untuk melayaninya. Hal ini juga saudara-saudara terjadi di dalam perjamuan di Betania, di tempat Lazarus, bahwa Maria meminyaki kaki Yesus sementara Marta sibuk juga untuk melayani. Timbul pertanyaan bagi kita semua saudara. Mengapa Maria meminyaki kaki Yesus? Apakah dia sudah mengetahui bahwa Yesus akan menderita? Atau dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu adalah persiapan untuk kematian Tuhan Yesus? Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang harganya sangat mahal sekali saudara. Seharga 300 dinar. Menurut Matius 20 ayat 2 dikatakan bahwa 1 dinar adalah upah pekerja dalam sehari. Berarti 300 dinar sama dengan upah pekerja selama 300 hari. Kita dapat simpulkan bahwa memang minyak yang diurapkan pada Yesus itu adalah minyak yang mahal sekali harganya. Hal ini menjadi kritikan yang disampaikan oleh Yudas. Mengapa minyak itu tidak dijual saja dan dibagikan kepada orang miskin? Saudaraku yang terkasih, dari segi sosial kita dapat melihat seakan-akan Yudas di sini peduli kepada kaum miskin. Namun Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Yudas supaya uang itu masuk di dalam kas yang dipegangnya karena ia seorang pencuri. Apa yang dilakukan Maria ini merupakan sebuah ungkapan kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hidup bagi saudaranya yang diperlihatkan dengan kerendahan hati, menyeka dengan rambutnya. Sedangkan Yesus di dalam pembelaan kepada Maria bukanlah masalah minyak narwastu yang mahal itu, namun adalah karena kasih Maria kepada Yesus yang sampai mengorbankan harga dirinya, mengorbankan kemuliaan dirinya dengan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Saudaraku yang terkasih, hati Maria adalah hati yang tulus menyembah dan mengasihi Yesus. Mengasihi yang sedalam-dalamnya saudara. Dan Tuhan Yesus memuji sikap Maria ini. Ia bahkan mengatakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan terus disebut orang untuk mengingat dia. Matius 26 ayat 13. Berbeda saudara dengan Yudas. Bagi Yudas, Yesus adalah alat untuk dimanfaatkan. Yudas mementingkan kepentingan diri sendiri yang penuh keserakaan. Demi memenuhi kepentingan dirinya yang serakah apapun yang dapat dilakukan, dia lakukan. Sekalipun itu Yesus telah berbuat baik kepadanya saudara, dia tetap mengkhianati Yesus. Nah,
Saudaraku yang terkasih, kita pun sering seperti Yudas Iskariot, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Kita sering tidak mensyukuri apa yang telah kita terima, apa yang telah kita miliki. Dengan serakah pula kita ingin memiliki lebih-lebih dan lebih lagi. Dan dengan berbagai cara pula saudara, kita akan lakukan demi tercapainya apa yang kita inginkan. Tak sedikit dari kita saudara-saudara sebagai karyawan yang serakah sehingga mengkhianati bosnya dengan korupsi. Seorang anak yang serakah ingin memiliki harta, tega membunuh orang tuanya atau saudaranya sendiri. Ada juga dari kita saudara-saudara karena usaha, bisnis, atau karena jodoh kita menggadaikan iman kita dengan menjual Yesus. Tak sedikit pula saudara-saudara dari kita yang oleh karena keserakahannya demi hawa nafsu birahi tega menyakiti pasangan kita. Kita berselingkuh. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara, di dalam masa-masa pekan suci kita semua tanpa terkecuali diajak untuk merefleksi diri kita saudara. Seberapa besar kasih kita terhadap kasih Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Adakah kita selalu mensyukuri seperti Maria? Atau kita seperti Yudas Iskariot yang serakah demi memenuhi keinginannya menghalalkan berbagai cara. Kita mau belajar dari sikap Maria, saudara, dan dijadikan refleksi yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana kita mampu menyangkal diri untuk melakukan firman Tuhan, mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup untuk firman. Dan bagaimana kita mampu memperlihatkan kasih kepada Allah dengan mampu mengorbankan ego kita saudara, yang selalu mempertahankan kebenaran yang ada pada kita. Sehingga kita tidak bisa lagi saling menerima satu dengan yang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjauhkan dari kita hati Yudas, yaitu hati Yudas Iskariot yang egois dan keras, dan memberikan kita hati Maria yang tulus dan penuh penyembahan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan Yesus akan menentukan seberapa aman pengaruh harta terhadap hati dan hidup kita. Tuhan Yesus, beri hatiku seperti hati Maria yang mampu selalu bersyukur ya Yesus. Hati untuk menyembahmu, hati untuk mengasihimu, hati untuk memujimu dan mengasihi engkau. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Jauhkanlah kami dan diri kami sendiri dari hati Yudas Iskariot. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.